Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita kembali bersekutu dengan beberapa ayat firman Tuhan yang terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh segala kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Keberadaan kami saat ini membuktikan semua ada karena berkat rahmat dan kasih setia Tuhan. Dari sebab itu saat ini pun kami membuka hati untuk kami bersekutu bersama-sama dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah kekuatan bagi kami yang membangkitkan iman dan pengharapan kami, serta memberikan pertumbuhan dan pengenalan akan kami, akan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mohon urapan Allah menyertai, mengurapi, memberkati seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, sehingga kami semua dapat mencerna kebenaran firman-Mu, mencerna firman yang hidup yang memberkati kami semua. Berkati dan urapi juga hamba-Mu yang tanah liat ini. Mohon hikmat Allah menyertai dan mengurapi kami semua. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa, sebab kami siapkan hati dan kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama merenungkan apa pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, yaitu Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang percaya. Pada umumnya orang percaya kepada Yesus Kristus karena apa? Karena perkataannya, firman-Nya berkuasa. Karena kuasanya menyembuhkan dan mengadakan berbagai macam mujizat. Melepaskan orang dari keterikatan kuasa kegelapan, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita pada kesempatan kali ini untuk bersekutu, mengenal pribadi daripada Yesus Kristus. Nah, ini kita perlu mengenal. Bukan hanya tahu kuasanya, sehingga kita cenderung ingin memiliki kuasa seperti Yesus Kristus. Tetapi kita kurang mengenal pribadinya seperti apa. Keinginan Kristus itu seperti apa. Khususnya bagi orang-orang percaya, bagi umat tebusannya. Puji Tuhan. Sebab itu kita perlu sehati sepikir di dalam Kristus. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, dan ini menjadi satu kesukaan daripada Rasul Paulus ketika melihat jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan membangun satu kesatuan melalui kesehatian di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat-ayat yang akan kita renungkan, yaitu di dalam Filipi 2 mulai ayat yang pertama sampai beberapa ayat selanjutnya. Kita baca mulai ayat yang pertama. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini Rasul Paulus menuliskan pesan kepada jemaat di Filipi.
Tujuannya untuk mengingatkan jemaat bahwa kepribadian Kristus itu, di dalam Kristus itu akan terpancar, akan keluar, akan kita dapatkan nasihat. Kita akan dapatkan penghiburan kasih. Kita akan dapatkan persekutuan roh. Kita akan dapatkan kasih mesra dan belas kasihnya. Itu yang diperkenalkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena memang Yesus Kristus itu adalah penasehat ajaib. Ya, kita punya penasehat ajaib. Penasehat itu bertugas memberikan petunjuk, memberikan tuntunan, memberikan arahan, bimbingan. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Kenapa orang perlu dihiburkan? Ya, karena orang hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari apa yang dinamakan pergumulan, permasalahan, tantangan hidup. Ya, jadi kalau kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, sadarilah, ketahuilah bahwa memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Kalau kita lihat tantangan hidup, pergumulan hidup ini makin hari itu bukan makin ringan tapi makin berat. Ya, kita mendengar kita sedang mengalami pandemi yang belum terselesaikan. Omikron yang terus merambak. Banyak sekali orang yang terpapar Omikron. Lalu kita juga mengalami kesulitan-kesulitan lainnya. Ya, ibu-ibu khususnya ya, perlu minyak goreng, mengalami kesulitan. Dan banyak hal. Lalu sekarang juga sedang terjadi nih, Rusia dan Ukraina yang sedang mengalami persengketaan, peperangan. Ini pun akan berdampak bagi dunia, bagi umat manusia. Ini tantangan-tantangan yang tidak bisa kita hindarkan, tetapi mau tidak mau. Dari sebab itu, kita perlu penghiburan. Banyak orang cari penghiburan. Wah, kalau hari libur kita refreshing ke tempat-tempat wisata. Sampai kita juga sama mendengar beberapa hari yang lalu di puncak, ya, puncak Jawa Barat sana. Kita mendengar ada beritanya, kemacetan jalan raya lalu lintas di puncak itu sampai 17 jam, bayangkan. Kenapa orang bisa datang ke sana? Tujuannya tuh refreshing, ingin mendapat penghiburan. Tetapi yang didapat apa? Kemacetan. Mari, Rasul Paulus mengingatkan, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Nah, kita yang perlu penghiburan, datang, temukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Puji syukur kepada Tuhan. Kenapa kita bisa menemukan persekutuan roh di dalam Kristus? Karena Kristus itu adalah roh. Tuhan kita adalah roh. Tetapi ingat, iblis pun adalah roh. Nah, kita perlu berhati-hati, Ibu Bapak Saudara terkasih, dengan siapakah roh kita ini bersekutu. Kalau roh kita bersekutu dengan roh kegelapan, wah, alangkah menderitanya kita hidup. Kita hidup dalam dunia yang susah, penuh tekanan, pergumulan. Bersekutu dengan roh jahat, wah, betapa menderitanya. Maka sebab itu nasihat-nasihat firman Tuhan itu perlu, penerangan firman Tuhan itu perlu. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Maka sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru, ciptaan baru, diberi hati yang baru, diberi roh yang baru. Untuk apa? Kita dapat menikmati persekutuan roh di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada kasih mesra, ada kasih dan belas kasihan. Puji syukur kepada Tuhan.
Ini hal-hal yang kita dapat temukan dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus. Jadi bukan hanya kuasa, mujizat, tetapi ada kepribadian yang ini yang justru kita juga tidak boleh melupakannya, tetapi Paulus mengingatkannya. Tujuan daripada Paulus mengingatkan hal tersebut adalah supaya Paulus dapat merasakan satu sukacita, kepuasan sukacita Rasul Paulus, kepuasan sukacita seorang bapak rohani. Di dalam Filipi 2 ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow. Di sini Rasul Paulus menyatakan kerinduannya dan sukacitanya melimpah ketika melihat jemaat Tuhan, gereja Tuhan hidup dalam kesatuan. Didasari dengan sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kesatuan ini perlu dibangun. Puji syukur kepada Tuhan. Allah mencipta kita sebagai manusia yang mau tidak mau hidup dalam persekutuan. Hidup dalam relasi, komunikasi dengan sesama manusia. Kesatuan ini penting. Ibu bapak saudara terkasih. Ya, inilah sukacita daripada Rasul Paulus. Ada juga para pemimpin, katakanlah pemimpin rohani, yang bersukacita, yang kesukaannya kalau diperhatikan oleh umatnya, dilayani oleh umatnya, disanjung oleh umatnya, diberikan support, dukungan, diberikan persembahan, dikagumi, dipuji, dipuja oleh para pengikutnya. Ada juga hal yang demikian. Tetapi kita merenungkan dan tahu isi hati Rasul Paulus. Dia katakan secara jujur, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Wah, ini kita melihat satu sisi kerinduan seorang bapak rohani, seorang rasul. Kerinduannya apa? Sukacitanya apa? Ketika melihat jemaat Tuhan, gereja Tuhan bersatu, memiliki kesatuan kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Rasul Paulus juga memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Bagaimana caranya menciptakan satu kesehatian di dalam Kristus. Ya, ini Rasul Paulus memberikan caranya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini nasihatnya. Ini caranya. Membangun kesatuan itu bagaimana sih? Kalau kita membangun persatuan, gampang. Persatuan sepak bola. Bikin kaos yang sama warnanya, ya. Logonya sama, itu cukup persatuan. Persatuan bersepeda misalnya, ya. Persatuan. Tetapi untuk membangun kesatuan itu tidak semudah membangun persatuan. Kesatuan ini yang perlu diciptakan. Lalu Rasul Paulus memberikan nasihat. Caranya bagaimana? Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini caranya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sikap rendah hati kembali diajarkan, diingatkan kembali. Kenapa sih terjadi peperangan? Karena adanya dasar-dasar sikap ketamakan, keserakahan, ingin menguasai. Dan ada pihak yang tidak ingin dijajah.
Apalagi alasannya terjadi persengketaan. Sombong, tidak rendah hati. Saling memiliki harga diri yang begitu tinggi sehingga tidak mudah diperdamaikan. Nah, itulah akibatnya. Kalau kita lanjut di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam 2 ayat ini Rasul Paulus menekankan tentang jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan hanya berpusat pada diri sendiri, membangun egosentris. Egois. Orang itu egoisnya begitu kuat, tapi kalau diingatkan, kamu egois, tersinggungnya luar biasa. Ya, orang itu tahu bahwa kalau dikatakan dirinya egois, dia tersinggung. Kenapa? Karena dia menyadari egois itu satu karakter kepribadian yang sangat tidak baik. Dari sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati, itu bisa menciptakan berbagai-bagai persengketaan. Nah, nasihat-nasihat itu membawa orang untuk masuk di dalam kehidupan, kebersamaan, kesehatian, sepikir di dalam Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waduh, ini hal yang penting sekali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini satu hal yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah, apa cirinya? Terlalu banyak orang, kita anak Allah, kita menuntut punya kuasa seperti Allah. Tetapi sayang jika kita tidak memiliki kepribadian seperti Allah. Ya, ini citra kita sebagai anak Allah. Kita pancarkan kepribadian seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini satu ajaran, satu nasihat yang begitu mendalam yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang Filipi. Dan yang kita renungkan saat ini, ada pesan yang begitu mendalam yang perlu kita perhatikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Lalu Rasul Paulus juga memberikan teladan. Dia tidak menunjukkan kepada pribadinya sendiri, tetapi dia menunjukkan teladan utama yang harus dijadikan oleh setiap anak-anak Tuhan, yaitu Kristus menjadi teladan hidup. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, Rasul Paulus di dalam memberikan arah panduannya untuk membangun kesatuan, kesehatian di dalam Kristus. Lihat teladannya. Teladannya Kristus yang telah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena Rasul Paulus menasihatkan, hendaklah saling rendah hati. Rendah hati seperti apa? Sering kan kita bertanya, kita harus belajar rendah hati. Rendah hatinya seperti apa ya? Nah ini, seperti Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Artinya kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Artinya dia berani melepas kesetaraan dengan status sebagai anak-anak Allah.
Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya sendiri. Itu Kristus. Mengosongkan dirinya sendiri. Berinisiatif dari dirinya sendiri. Untuk apa? Mengosongkan dirinya sendiri. Wah, ini hal yang sangat luar biasa, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita memiliki teladan yang begitu luar biasa. Mari kita teladani Kristus. Mari kita sehati sepikir di dalam Kristus. Memfokuskan kehidupan kita untuk membangun gaya hidup sebagaimana Kristus hidup. Puji Tuhan. Ini hal yang tidak boleh dilupakan. Di tengah kebisingan, hingar-bingar berita yang begitu seringkali menghebohkan. Tetapi kita perlu menangkap pesan-pesan Rasul Paulus, mengosongkan diri seperti Kristus. Itulah penyangkalan diri. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus untuk membangun kesehatian di dalam Kristus. Lalu kita akan melihat nasihat langsung daripada Yesus tentang kesehatan, tentang kebersamaan. Di dalam Matius 18 ayat 19 berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat. Dua orang sepakat. Kalau 10 orang untuk sepakat agak susah ya. Tetapi Tuhan katakan kalau 2 orang saja bisa sepakat, sehati sepikir di dalam Kristus, menghasilkan doa yang penuh kuasa. Puji syukur pada Tuhan. Ini rahasia kehidupan bersama di dalam Kristus, sehati di dalam Kristus, sepikir dalam Kristus, menghasilkan dampak kuasa. Kuasa apa? Kuasa doa. Ketika kita meneladani Kristus, maka kehidupan kita bersama dengan orang-orang terdekat kita bisa membangun satu kesepakatan, kesehatian. Mengapa kok bisa demikian? Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2-3 orang sehati dalam namaku. Sehati sepikir di dalam Kristus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kesehatian di dalam Kristus itu hal yang sangat penting. Untuk mengundang hadirat Kristus ada di tengah-tengah kita. Mulai kita bangun persekutuan di dalam hidup rumah tangga. Ya, sekarang banyak sekali rumah tangga sedang digoncang, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak permasalahan karena hidup dalam tekanan. Tetapi mari kita rapatkan barisan. Mulai dalam keluarga kita. Mari kita sehati sepikir sepakat di dalam Kristus. Supaya apa? Kita dapat merasakan kehadiran Kristus. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, maka kita dapat menikmati nasihatnya. Kita dapat menikmati penghiburan kasih-Nya. Kita dapat menikmati persekutuan rohnya. Kita dapat menikmati kasih mesra dan belas kasih Kristus. Sehingga sekalipun dunia dalam kesusahan, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dapat menikmati kehadiran Allah, kehadiran Kristus. Puji Tuhan, ini harus menjadi kerinduan bagi kita semua. Mari kita bangun kesehatian, persekutuan di dalam mengenal pribadi Kristus dan meneladani kehidupan Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu ini yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.